Ki Joko Bodo meninggal dunia usai mandi pagi di kediamannya kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa 22 November tahun 2022 sekitar pukul 10 WIB. Diketahui, kedua kaki Ki Joko Bodo sempat bengkak hingga sulit berjalan. Mantan paranormal bernama asli Agus Yulianto itu juga disebut bertobat dari praktik perdukungan. Sebagai informasi, Ki Joko Bodo rupanya punya keterikatan erat dengan Bali. Ia diketahui lahir di Singaraja pada 17 Februari tahun 1964, tepat ketika Gunung Agung meletus. Meski kemudian lama tinggal di Jawa, Ki Joko Bodo juga masih sering ke Bali. Bahkan, ia sempat menikah dengan perempuan Bali bernama Nikadek Leli Mariati, sebagaimana dilansir dari pemberitaan Detik News pada 29 April tahun 2011. Dilansir dari Detikot, pertobatan Ki Joko Bodo pernah diungkap oleh putrinya bernama Aida Prasasti. Sasti menyebut pertobatan sang ayah sebagai momen yang dinanti-nanti dirinya maupun ibunya sejak lama. Anak ketiga dari 4 bersaudara itu mengatakan, Ki Joko Bodo berhenti sebagai paranormal pada ke-2018. Suatu ketika, seisi rumah dibuat kaget karena paranormal termahal di Indonesia telah memotong rambut panjangnya yang khas. Ayah itu nggak bilang apa-apa, tiba-tiba udah potong rambut aja. Terus ngeliat, ayah udah salat. Kalau dengar azan pada saat itu juga harus berhenti. Resmi selesainya titik baliknya tahun 2018, sekitar segituan lah ya. Tapi sebenarnya ayah itu perlahan gitu loh. Dan dia waktu hijrah itu sudah bilang nggak mau diliput sama media, ungkap Sasti. Untuk diketahui, Sasti lahir pada November tahun 2002. Itu adalah masa-masa ketika Ki Joko Bodo berada di puncak popularitas. Dia tinggal di rumah nyentrik dan mewah yang ditaksir lebih dari 20 miliar rupiah, bernama Istana Wang Sintings. Akan tetapi, Sasti dan keluarganya tidak terpana melihat kemewahan itu. Nggak tahu apa yang membuat dia tertampar-tampar. Tapi selama ini, ibuku dan keluarga menganggap itu doa dari kita. Doa kita yang selalu bilang, nggak mau ayah kayak gitu lagi. Ini dari kemauan kita juga, kita suka bilang, sering bujuk, udah dong, ya. Kita yang sama-sama sepakat pokoknya ayah harus taubat, sambungnya. Di sisi lain, Ki Joko Bodo dalam sebuah wawancara pada 2020 silam juga pernah mengungkap bahwa dirinya semakin merasa dekat dengan Tuhan setelah bertobat. Ia memetik pelajaran Allah itu Maha Kuasa. Dalam artian makin lama hidup manusia makin tua, contohnya ini kulit makin mengeriput. Gigi semakin ompong, rambut semakin memutih. Aku merasakan tanda alami itu, aku sampai menangis sendiri, tuturnya. Kaki bengkak sejak 2020. Kedua kaki Ki Joko Bodo sempat mengalami bengkak. Dalam suatu wawancara pada Desember tahun 2020, Ki Joko Bodo mengaku pernah divonis usianya tinggal 6 tahun lagi. Hanya saja, Ki Joko Bodo tak pernah mengungkap jenis penyakitnya. Ini sudah lebih dari 1 bulan. Dua-duanya bengkak. Kita kan orang meditasi sering, ucap Ki Joko Bodo saat wawancara pada Desember tahun 2020. Aku pernah masuk rumah sakit Pelabuhan Priok, divonis dokter umurku hanya 6 tahun lagi. Tapi nyatanya, aku tidak percaya orang, aku percaya Tuhan, ungkap kala itu. Ki Joko Bodo kemudian menjelaskan penyebab kakinya bengkak, hingga membuatnya sempat tak bisa jalan dan harus menggunakan tongkat. Ia memilih melakukan pengobatan alternatif. Ya sakit enggak ya, anggap aja begitu. Nggak jatuh dari kamar mandi, siapa yang bilang dari kamar mandi? Ini jatuh dari sini aja, bail rumahnya dalam beberapa detik ya, tiba-tiba ya seperti ini, kata Ki Joko Bodo. Isak tangis keluarga saat pemakaman Ki Joko Bodo. Isak tangis keluarga pecah ketika mengiringi pemakaman Ki Joko Bodo di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa 22 November tahun 2022 sore. Pihak keluarga berjalan menemani jenazah. Juga terlihat beberapa warga mengikuti prosesi pemakaman. Dilansir dari Detik Hot, istri Ki Joko Bodo berada di samping jenazah suaminya. Sementara itu, anak Ki Joko Bodo, Aida Prasasti, terlihat menangis terseduh-seduh. Matanya sembab, sesekali menutup sebagian wajahnya dengan kerudung. Permisi sebentar, itu ibu saya mau lewat, kata salah satu anak Ki Joko Bodo, meminta warga membukakan jalan untuk ibunya,
Selasa 22 November tahun 2022. Salah satu keluarga Ki Joko Bodo mengadzani jenazah sebelum dimakamkan. Selanjutnya disambut keluarga yang langsung melantunkan doa di makam Ki Joko Bodo.